Selamat siang Bapak, saya di sini dari kelompok fisiologi Kearifan Lokal Jawa. Perkenalkan nama saya Regi dari Niaga, ini Cynthia dan kawan-kawan. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Langsung saja. Enggak. Yang pertanyaan pertama, kapan atau sudah berapa lamakah organisasi dan pas ini dibentuk? Organisasi ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler yang pas itu berdiri kita tahun 2015, dibentuk Eskul Gampas itu tahun 2015. Yang nomor 2-nya, berapa lama Bapak menjadi pembina di ekstrakurikuler ini? Pertama yang menjadi pembina Eskul Pecinta Alam yaitu Pak Agus, ya, Bapak menggantikan Pak Agus karena Pak Agus meninggal dunia dan sudah almarhum tahun 2018. Pertanyaan selanjutnya, prestasi apa saja yang telah dicapai dan program apa saja yang telah diikuti organisasi ini? Program-program Gampas atau pecinta alam, kalau dikatakan prestasi atau misalkan ada kompetisi atau perlombaan memang belum ada, karena untuk Eskul Gampas ini yang ada itu hanya beberapa sekolah, ya, jadi belum ada yang namanya kompetisi atau perlombaan di Gampas atau di pecinta alam. Baik, selanjutnya program apa saja yang menjadi daya tarik para siswa untuk bergabung di organisasi ini, Pak? Untuk program pecinta alam, selain daripada penanaman pohon-pohon, ya, penanaman. Oh, tentu bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Contohnya ketika peserta atau anak-anak pecinta alam ini, ya, mengikuti ekstrakurikuler ini, pasti dampaknya yang bisa diaplikasikan oleh para peserta atau anak-anak Gampas ini pasti itu bisa terrealisasi, ya, dengan karena keadaan di kita ini kebanyakan bukan kebanyakan, tapi kita berada di kampung, di daerah perkampungan, ya, berarti lebih cenderung alamnya masih alami begitu, ya. Artinya, ya, untuk di kehidupan perkampungan itu masyarakatnya lebih dekat terhadap alam gitu, ya, berbeda dengan di kota. Dalam memimpin organisasi ini, apakah ada yang menjadi tantangan saat pembinaan ekskul ini, Pak? Tantangannya masalah kekompakan saja, ya, kekompakan saja. Artinya kekompakan di sini ketika ada kegiatan-kegiatan itu dalam hal, kalau berbicara dana, kalau dibilang mencukupi bisa dikatakan kurang mencukupi, ya, tetapi sering dengan berjalannya tentang program, walaupun dananya dikatakan tidak mencukupi, ya, tapi kita coba aja tanpa biaya, ya, tanpa program, seperti misalkan kita dengan cara karena di program-program pecinta alam ini bukan hanya masalah
tentang lingkungan saja ya, tetapi lebih kepada para peserta mengikuti, diantaranya mengikuti hiking ya. Hiking itu perjalanan baik ke gunung, kemudian ke pantai juga ya. Artinya kadang-kala dana yang dibantu oleh sekolah misalkan kurang juga, itu biasanya dari iuran juga ada ya, iuran peserta. Untuk selanjutnya, apakah dengan mengikuti ekstrakurikuler ini ilmu yang didapati bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat sekitar? Oh tentu bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Ketika ada kegiatan mau bersamaan, mau berbarengan, memang itu sangat sulit. Jadi tetap tunggu-tunggu lah gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi tantangan saat membina ekskul ini? Tantangan sebenarnya kalau dibilang tantangan sih sebenarnya agak minim ya tantangannya. Karena apa? Karena yang namanya ekskul itu jelas ya diikuti oleh anak-anak yang memang menyukai terhadap kecintaan alam gitu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan ini. Saya cukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kearifan Lokal Jawa. Di sini saya dan kawan-kawan akan mewawancarai Ketua Ganpas SMA 1 Jatiwaras. Langsung saja pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda mengembangkan ekstrakurikuler ini supaya bisa berkembang atau lebih maju untuk kedepannya? Dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan atau hal-hal baru oleh anggota Ganpas, seperti menanam bibit pohon baru di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika menjalankan kegiatan di luar sekolah, apakah selalu mendapatkan izin dari kepala sekolah? Jika tidak, bagaimana caranya supaya kegiatan ini bisa terlaksana tanpa harus keluar sekolah? Tidak. Alasannya? Jadi kumaha kegiatan YT bakal terlaksana tanpa harus keluar sekolah? Memperlihatkan kegiatan-kegiatan anggota Ganpas seperti menanam pohon atau bunga di sekolah dan membersihkan lingkungan sekolah. Setelah itu, apa saja yang dilakukan oleh anggota-anggota Ganpas setelah mendapatkan izin dari sekolah? Yang pertama camping, yang kedua berburu, yang ketiga memancing, dan lain-lain. Saat melakukan aktivitas tersebut, apakah ada kendala atau gangguan dari luar? Ada seperti serangan hewan buas, yang kedua cuaca ekstrim. Baik. Sebelumnya, mohon maaf telah mengganggu waktunya sebentar. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Sama-sama.